Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di saluran YouTube OPS Deso. Nah, di video kali ini saya akan berbagi terkait dengan studi kasus untuk PPG Piloting 3 sesuai dengan pengalaman kami yang sudah mengikuti ujian di Piloting 1 dan juga Piloting 2. Namun sebelum itu teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran OPS Deso agar kami lebih semangat dalam memberikan video-video terkait dengan pembahasan-pembahasan PPG tahun 2024. Nah, teman-teman, di sini saya sudah mengupload terkait dengan soal-soal di tryout. Ini ada 3 video lengkap 50 soal plus kunci jawaban. Jadi teman-teman bisa melihat untuk soal-soal dan juga pembahasannya. Namun sebelum teman-teman itu melihat soal-soal atau pembahasan yang ada di video ini, alangkah baiknya teman-teman untuk mengerjakan sendiri dulu sesuai dengan kemampuan. Nanti dicocokkan berapa nilainya dan sebagainya. Karena di tryout itu juga ada nilainya ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu melakukan. Setelah itu baru Bapak Ibu bisa mencocokkan dengan jawaban yang sudah saya bagikan ini. Ada 3 video lengkap dengan 50 soal. Nah Bapak Ibu, baik kita lanjut saja ke tryout atau studi kasus yang nantinya juga Bapak Ibu semuanya akan mengalaminya. Dalam studi kasus ini akan ada 4 soal. Soal pertama permasalahan, kemudian bagaimana upaya untuk menyelesaikannya, apa hasil dari upaya, kemudian pengalaman berharga apa. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu diingat ketika mengerjakan studi kasus, ada 4 hal yang betul-betul Bapak dan Ibu itu perhatikan. Yang pertama bahwa waktunya itu 30 menit. Ya, waktunya itu hanya 30 menit, kemudian Bapak Ibu disuruh untuk mengisi sebanyak 500 kata. 500 kata dalam waktu 30 menit. Itu kalau di tryout itu 500 kata, tapi kalau di ujiannya itu minimal itu adalah 4000 karakter. Jadi bedanya kata, kalau kata hanya kata-katanya saja yang dihitung, sedangkan kalau karakter itu ada huruf, kemudian spasi, tanda baca, itu semuanya dihitung. Sehingga harus mencapai minimal adalah 4000 kata. Kemudian selanjutnya yang harus diperhatikan lagi adalah keterkaitan antar pertanyaan. Jadi dalam 4 soal itu Bapak Ibu harus terkait satu sama lain, tidak boleh tidak terkait, dan juga harus menyambung ya dengan pertanyaannya. Jawaban Bapak Ibu itu harus nyambung, harus memenuhi 4 pertanyaan yang ada ini di dalam studi kasus. Kemudian yang perlu diingat juga tidak boleh plagiat atau meniru dari orang lain atau dari Google, apalagi itu sangat berbahaya. Jadi jangan meniru. Karena apa? Karena di sini pertanyaannya itu sudah sangat sesuai, yaitu terkait dengan permasalahan yang pernah Bapak Ibu hadapi. Tentu saja setiap guru itu pernah mengalami permasalahan ketika mengajar peserta didik. Nah, lebih baik natural saja sesuai dengan apa yang ada di kelas Bapak Ibu, tidak usah dibuat-buat. Kemudian bagaimana upayanya untuk mengatasi hal tersebut dan selanjutnya. Di sini saya sudah punya studi kasus, ada beberapa studi kasus yang sudah saya tulis. Ini sebagai bahan referensi untuk Bapak Ibu, ada bahasa Indonesia, guru kelas, bahasa Inggris, IPA, kemudian IPS dan sebagainya. Nanti akan saya share ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti ini bisa menjadi referensi Bapak Ibu. Dan saya juga punya studi kasus yang saya isikan di dalam PMM ketika saya ujian. Nah, kasusnya itu adalah sesuai dengan pengalaman yang sudah saya alami. Di sini studi kasus yang saya alami itu harus spesifik ya Bapak Ibu, kapan terjadinya, di mana dan sebagainya untuk kasusnya itu. Nah, di sini untuk kasusnya saya itu bahwa ketika tahun ajaran baru 2023-2024 ini itu kelas 4, karena kebetulan saya mengajar kelas 4, itu masih banyak sekali anak yang belum bisa perhitungan dasar.
Misalkan perhitungan dasar matematika itu adalah pengurangan, kemudian penjumlahan, perkalian sama pembagian, itu enggak bisa. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengembangkan kasus ini menjadi kata-katanya itu sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Ada juga kasus misalkan untuk kelas rendah masih ada beberapa peserta didik yang belum bisa membaca, misalkan seperti itu. Itu juga termasuk kasus. Ada juga kasus misalkan ketika pembelajaran selama 1 bulan di tahun ajaran ini banyak peserta didik atau sebagian besar peserta didik itu tidak antusias mengikuti pelajaran, itu juga termasuk studi kasus. Kemudian ada lagi Bapak Ibu terkait dengan kasus misalkan di kelas ada salah satu anak yang suka usil atau bolos, sering nggak masuk sekolah dan sebagainya. Itu adalah sebuah kasus. Kemudian dari kasus-kasus itu Bapak Ibu kembangkan ke pertanyaan yang nomor 2, yaitu upaya yang saya lakukan adalah. Nah, dari kasus-kasus yang tadi saya sampaikan, contoh kasusnya tadi peserta didik itu belum bisa perhitungan dasar. Upaya yang saya lakukan itu adalah saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Selain itu, setelah saya melakukan asesmen diagnostik, saya juga bertanya pada guru kelas sebelumnya atau kelas 3, apakah betul anak-anak ini belum bisa begini dan sebagainya. Kemudian setelah itu saya juga melihat nilai rapot di kelas 3 mata pelajaran matematika. Kalau Bapak Ibu misalkan mata pelajaran bahasa Indonesia, nanti bisa dilihat melalui rapot di mata pelajaran bahasa Indonesia. Setelah semuanya itu saya kumpulkan, ya, kemudian saya kembali melakukan asesmen diagnostik. Nah, di situ saya menemukan, misalkan ya, kata-katanya itu terserah Bapak Ibu. Saya menemukan ternyata ada anak yang belum bisa pengurangan, penjumlahan, perkalian dan pembagian. Kemudian ada anak yang sudah bisa pengurangan tapi belum bisa penjumlahan. Ada anak yang sudah bisa pengurangan, penjumlahan namun belum bisa perkalian dan seterusnya. Dari kegiatan dari hal-hal tersebut, data-data tersebut, kemudian upaya yang saya lakukan lagi itu adalah membagi kelompok-kelompok yang tadi menjadi 4 kelompok. Anak-anak yang belum bisa pengurangan dengan yang belum bisa pengurangan, penjumlahan, seterusnya sampai dengan pembagian, atau bisa dikatakan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Namun saya tuliskan sesuai dengan apa yang saya lakukan, tidak memunculkan pembelajaran berdiferensiasinya, tapi dari kata-kata yang saya sampaikan ini mereka bisa tahu kalau ternyata Bapak ini menggunakan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengatasi ini. Nah, selain itu saya juga melakukan di jam pembelajaran berikutnya atau pada awal kegiatan pembelajaran atau akhir, saya juga sering memberikan soal-soal terkait dengan penjumlahan maupun pengurangan atau matematika dasar. Nah, ketika kita melakukan hal itu, tentu saja ada anak yang sudah bisa lulus, katakanlah matematika dasarnya itu sudah lulus, sudah bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian sama pembagian, maka anak-anak itu saya suruh untuk mengajar atau membantu teman yang belum bisa. Nah, Bapak Ibu silahkan kata-kata itu dikembangkan sendiri seperti itu. Nah, setelah berkembang kata-katanya dan sebagainya, berapa bulan itu bisa terjadi, misalkan kita juga sampaikan selama 3 bulan saya mengerjakan itu dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Ya, ternyata berhasil dari 16 siswa kelas 4 sudah bisa perhitungan dasar matematika. Bahkan mereka bisa dapat dengan cepat menghitung perkalian menggunakan tangan dan pembagian porok, gapet dan seterusnya. Bapak dan Ibu bisa menggunakannya atau mengembangkannya sendiri. Nah, kemudian pengalaman berharga apa yang dapat saya ambil? Kira-kira apa sih pengalaman yang Bapak Ibu ambil ketika mendapatkan kasus itu? Nah, kalau saya itu bahwa sebelum peserta didik mempelajari materi-materi yang sulit untuk pelajaran matematika, maka sebaiknya mereka sudah paham bahkan mahir betul dalam perhitungan dasar matematika, agar apa yang kita berikan kepada peserta didik dapat mengikuti pelajaran matematika berikutnya. Ibarat membangun sebuah rumah, kalau pondasinya tidak kuat maka rumahnya tentu saja akan ambruk, kan seperti itu. Itu adalah
pengalaman berharga apa yang bisa disampaikan. Jadi banyak sekali ya Bapak Ibu kasus-kasus yang ada di sekolah kita. Silahkan Bapak Ibu tentukan satu kasus, kemudian ditulis di Word. Setelah itu Bapak Ibu hafalkan atau minimal itu mengetahui kata-kata yang harus dikembangkan itu kata-kata yang apa. Agar nanti ketika sudah memasuki ujian, Bapak dan Ibu tidak kehabisan waktu ketika menulis. Itu adalah pengalaman yang sudah saya lakukan dalam ujian studi kasus. Saya mencari dulu kasusnya itu apa, kemudian setelah itu saya kembangkan, saya ketik, jika memang belum sesuai, belum pas, saya perbaiki lagi sambil menghafalkan, atau setidaknya itu Bapak Ibu checklist atau menentukan kata-kata kunci yang nantinya bisa kita kembangkan. Seperti itu. Nah, itu adalah studi kasus yang sudah atau yang saya masukkan ke dalam PMM dan alhamdulillah lulus. Nah, teman saya itu kasusnya adalah mengambil kasus itu peserta didik tidak atau kurang antusias mengikuti pembelajaran. Maka di situ guru yang saya atau teman saya itu melakukan kegiatan-kegiatan apa saja, misalkan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, membuat sebuah proyek dan sebagainya. Nah, itu adalah studi kasus yang saya dan teman saya masukkan ke dalam PMM. Nah, ini ada Bapak Ibu studi kasus, beberapa studi kasus, Bapak Ibu bisa membaca dan sebagainya. Silahkan dipahami, dibaca, nanti kami akan bagikan ke dalam link di deskripsi video ini. Silahkan di-download dan dibaca-baca untuk referensi Bapak dan Ibu. Jadi jangan sama, tetapi setidaknya sesuai dengan pengalaman yang Bapak Ibu alami selama ini di kelas. Kalau misalkan untuk tahun sebelumnya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, karena tentu saja mereka juga tidak tahu kasusnya itu tahun berapa dan sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya bagikan teman-teman terkait dengan studi kasus, contoh-contoh studi kasus di PMM. Ingat, waktu 30 menit Bapak Ibu harus rajin atau harus mengingat betul studi kasusnya itu apa. Dan sebisa mungkin sambil belajar soal-soal, Bapak Ibu sudah punya studi kasus kemudian dikembangkan sehingga kata-katanya itu sesuai, kata-katanya itu efektif dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan kasus atau studi kasus di PPG tahun 2024. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan Bapak Ibu yang ingin mendapatkan contoh studi kasus bisa di-download di deskripsi video ini. Jangan lupa teman-teman, sekali lagi jangan lupa jika memang video ini bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-teman yang lain. Demikian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.